2, 1, roll bumper. Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya berhasil menangkap dokter gadungan yang berstatus buron sejak Desember 2021. Kabar Hakam Polri mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengecek kesiapan personel polisi yang akan turun untuk pengamanan pemilu 2024. Jeripaya Aibtu Kasdullah sejak tahun 2010 menyisihkan gajinya untuk membangun sekolah menengah kejuruan gratis untuk siswa yang kurang mampu. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 2 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, inilah Presisi Siang selengkapnya. Berita pertama datang dari Yogyakarta. Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya berhasil menangkap dokter gadungan yang berstatus buron sejak Desember 2021. Dokter gadungan berinisial EA 42 tahun, sempat bekerja di PSSS Sleman dan Timnas U19. Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menangkap seorang buronan tersangka kasus pemalsuan dokumen ijazah kedokteran alias dokter gadungan. Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan, tersangka sempat bekerja di PSS Sleman dengan gaji 15 juta hingga 25 juta rupiah per bulan. Akibatnya, pihak klub merasa dirugikan sebesar 254 juta rupiah. Pada Februari 2020, tersangka melamar lowongan pekerjaan seorang dokter pada klub PSS Sleman dan mengaku sebagai seorang dokter lulusan Universitas Fakultas Kedokteran di Aceh. Untuk mengelabui pihak manajemen klub PSS Sleman, tersangka bahkan menyerahkan berkas ijazah dokternya berupa berkas foto digital. Kombes Pol Yuswanto menambahkan, namun pada November 2021, identitas asli pelaku terbongkar. Berdasarkan klarifikasi dari pihak Universitas Fakultas Kedokteran di Aceh yang menyatakan bahwa pelaku bukan lulusan kampus tersebut. Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian menambahkan, sebelum tersangka berprofesi sebagai dokter gadungan di beberapa klub sepak bola, profesi tersangka adalah kondektur bus dan pedagang kelontong. Selanjutnya pihak manajemen PSS Sleman melaporkan tersangka dengan aduan pemalsuan dokumen ijazah kedokteran, namun tersangka sempat kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Selama 3 tahun, pelaku berstatus DPO dan sering berpindah tempat tinggal serta berganti identitas. Pelaku berhasil ditangkap di daerah Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dari Humas Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa dari Yogyakarta, kita bergeser ke Riau. Satreskrim Polres Indragiri Hulu mengerahkan personel untuk mengecek harga pangan sekaligus peredaran uang palsu jelang pemilu 2024. Pengecekan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Inhu, AKP Primadona tersebut digelar di Pasar Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini rekan, kita dari Satreskrim Polres Inhu akan melaksanakan sidak pasar dalam rangka pengecekan harga-harga pangan
sembako yang beredar yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Kemudian kita juga mengecek peredaran uang palsu, ya. Dimungkinkan mengantisipasi menjelang masa-masa pemilihan ini jangan sampai harga kemudian peredaran uang palsu marak wilayah hukum Polres Inhu ini. Kami dari Satreskrim Polres Indragiri Hulu melaksanakan sidak ke pasar tradisional di Rengat dalam rangka mengantisipasi tindakan preventif kami untuk mengecek harga-harga sembako, kemudian mengecek peredaran uang palsu menjelang waktu pemilihan ini, pemilu ini. Ya, kami mengantisipasi jangan ada harga sembako yang melambung tinggi, kemudian peredaran uang palsu yang marak, yang menguntungkan sebagian kelompok pihak dalam rangka pemilu ini. Kemudian kami juga mengecek nanti kelangkaan BBM, BBG di SPBU, SPBS, SPBE yang ada di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu ini. Ya. Tujuannya semata-mata untuk keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menyambut dengan gembira pemilihan umum ini. Ya, tidak ada gejolak yang ada di masyarakat sehingga pemilu 2024 ini berlangsung damai dan Pemirsa, Polda Kepulauan Riau mengungkap peredaran 3,9 juta dolar Singapura uang palsu. Sindikat mata uang palsu ini telah melakukan aksinya sejak 2019. Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana peredaran uang palsu dolar Singapura senilai 3,9 juta dolar Singapura atau sekitar 45 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini merupakan koordinasi Divisi Hubungan Internasional Polri dan Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau setelah melakukan penyelidikan atas adanya laporan dari korban. Korban pada awalnya diminta pelaku menukar 4 lembar uang pecahan 10.000 dolar Singapura ke money changer di Batam, namun ditolak oleh money changer. Korban mengetahui setelah melakukan pengecekan di Singapura dan diketahui bahwa uang tersebut palsu hingga korban ditahan oleh kepolisian Singapura. Dari hasil penyelidikan, Polda Kepri menahan 4 orang pelaku sindikat uang palsu dengan barang bukti mencapai 45 miliar rupiah. Salah satu TKP yang dari barang bukti tersebut itu adalah di daerah Jawa Barat, di daerah Bogor, begitu. Apakah percetakannya di sana, Pak Kabit? Ya, percetakannya di daerah. Iya betul. Jadi TKP-nya di daerah Bogor kita dapatkan di sana. Demikian. Terima kasih rekan-rekan. Pelaku sindikat mata uang asing palsu ini diketahui telah melakukan aksinya sejak 2019 dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Berita selanjutnya datang dari Jawa Timur. Remaja di Pacitan meninggal dunia akibat meminum kopi dengan sianida. Pelaku pembunuhan dipicu dendam terhadap orang tua korban. Polres Pacitan, Polda Jatim ungkap misteri kematian remaja berusia 12 tahun berinisial MRS usai minum kopi yang dibuat ayah korban. Peristiwa ini terjadi 5 Januari lalu di rumah korban di Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur. Polisi menetapkan perempuan berinisial AFA yang telah membubuhkan racun ke dalam kopi tanpa sepengetahuan ayah korban. Tersangka melakukan perbuatannya lantaran merasa terganggu dengan laporan ibu korban terkait kasus pencurian. Pelaku diketahui telah melakukan pembelian sianida yang digunakan untuk meracuni korban secara online. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.